Selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kebetulan saya angkatan 10 ada tugas untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu sudah siap? Baik, silakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama Ibu, selama menjadi kepala sekolah di SDN Palumansari 4, adakah suatu kasus yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusannya? Kalau ada, boleh diceritakan Ibu? Iya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Pada dasarnya seorang kepala sekolah adalah seorang manajer yang mengatur bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan cara memanage bagaimana tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu bisa melaksanakan tupoksinya dengan benar. Pernah saya mengalami satu kasus bahwa ada salah seorang guru, kebetulan sekolah kami SDN Palumansari 4 itu sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar 2 shift, pagi dan siang. Jadi itu dilakukan secara rotasi, secara bergantian. Jadi ada guru-guru yang pada minggu ini bisa melaksanakan pembelajaran atau mengajarnya di pagi, dan minggu berikutnya bisa jadi siang. Gitu. Pernah menghadap kepada saya salah satu guru yang dengan permasalahannya secara pribadi itu membuat saya dilematis karena keadaan memaksa untuk membuat saya memilih keputusan untuk menetapkan dia pada satu shift saja di pagi, tentunya berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan yang dia hadapi, yang beliau hadapi itu cukup krusial gitu. Jadi tentunya ini membuat sesuatu yang dilematis untuk saya, karena ini akan membaikkan salah satu pihak, tetapi saya akan mencederai kebaikan atau keadilan untuk yang lainnya, seperti itu. Jadi ada ketidakseimbangan perlakuan di sini. Di satu sisi secara personal mungkin saya lebih memperhatikan bagaimana kelanjutan guru tersebut, karena ini akan menyangkut bagaimana keberlangsungan hidupnya, seperti itu. Jadi saya harus memilih guru tersebut, harus mengabulkan permohonan dari guru tersebut untuk tetap mengajar di pagi hari, begitu. Sementara di satu sisi ada guru lain yang pada akhirnya tidak bisa berubah, jadi harus tetap mengajar di siang hari, seperti itu. Baik. Jadi ini kasus tentang keadilan lawan kasihan Ibu ya? Iya, betul. Di mana seorang guru yang punya masalah pribadi, iya, dan harus diperjuangkan oleh Ibu dengan hanya satu shift saja, seperti itu ya. Betul. Sedangkan ini akan mengakibatkan ketidakadilan kepada guru-guru yang lain. Betul. Ya, Ibu. Karena sekolah itu secara institusi memang memiliki peraturan. Iya. Jadi di sini ada dua versus ya, versus personal versus profesional. Iya, jadi memang jadi masalah pribadi. Betul. Jadi ya kata itu seperti tadi, keadilan lawan kasihan, seperti itu. Baik. Baik Ibu, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, betul. Mungkin indikator atau identifikasi saya dalam mengidentifikasi apakah kasus ini termasuk kasus etika moral ketika
di dalam pengambilan keputusan tersebut ada beberapa pihak yang secara pribadi, baik itu mungkin di dalam tupoksinya begitu ya, jadi dirugikan karena adanya keputusan yang tidak fair atau tidak adil. Jadi saya mengidentifikasinya itu adalah sebagai kasus secara etika moral seperti itu. Kemudian kalau rujukan moral, saya mengidentifikasinya bahwa ada semacam iming-iming ya, mungkin ada semacam sebuah kompensasi yang sifatnya material itu yang bisa saya peroleh, tetapi saya harus mendiskreditkan posisi saya atau status saya sebagai pimpinan sebuah lembaga pendidikan seperti itu, dan bila mana hal itu jadi berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan keguruan, ketenaga pendidikan seperti itu. Berarti cara mengidentifikasinya yaitu pertama melalui etika moral yang tadi ya Bu ya sudah disebutkan secara pribadi untuk tupoksi itu adil atau tidaknya, dan melalui kompensasi material apakah itu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Betul. Baik, pertanyaan ketiga Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Secara pribadi mungkin ada beberapa hal yang saya tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi atau secara sendiri, tapi tentunya saya juga harus melibatkan guru-guru yang tentunya paham akan permasalahan ini untuk sharing, untuk curah pendapat dan dimintai sarannya terkait hal ini. Jadi jika saya dihadapkan pada satu kasus yang sama-sama baik, begitu ya, atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan, tentunya kita akan menganalisa dulu sejauh mana nilai kebajikan itu, ya, apakah memang dampaknya itu bisa berdampak positif secara kolektif atau dampak kebajikan itu hanya berimbas pada sebagian kelompok saja. Tentu saya akan mengidentifikasinya bagaimana satu permasalahan yang tentu memiliki nilai kebajikan secara kolektif, artinya berdampak pada semua orang atau dalam jumlah yang besar seperti itu. Dengan cara tidak dapat mengambil keputusan secara pribadi, tapi Ibu akan berkolaborasi dan curah pendapat dengan guru yang sudah berpengalaman gitu ya. Dan untuk nilai kebajikannya dilihat dulu nih, apakah ini mempunyai dampak untuk kelompok atau kelompok besar atau kelompok kecil, seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan yang tadi disampaikan? Betul. Dalam pengambilan keputusan. Ya, baik. Tentunya tidak serta-merta saya menelan bulat-bulat satu permasalahan kemudian diakhiri dengan satu keputusan. Tentunya ada proses dan aturan yang harus saya jalani ya di sini, karena kebetulan seorang pemimpin juga sudah dibekali dengan kiat-kiat manajemen bagaimana melaksanakan satu pendampingan yang sifatnya lebih kepada mentoring, coaching dan pendampingan seperti itu. Jadi artinya bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kependidikan saya yang notabene sebagai guru, tentunya saya juga akan mendampingi
mendampingi ya, akan mementori guru tersebut untuk menginventarisir dulu kasus yang dihadapinya seperti apa, seperti itu. Atau mungkin bila mana itu terjadi pada saya, tentunya saya akan menginventarisir dulu setiap permasalahan yang dihadapi, bisa jadi dari 1 sampai 3 atau selanjutnya saya akan inventarisir dulu. Kemudian saya akan mencoba mencari akar masalahnya seperti apa. Kemudian saya akan mencari alternatif dari setiap permasalahan yang saya hadapi, seperti itu. Itu bila mana ada satu kasus yang memerlukan keputusan dalam diri saya gitu. Tetapi kalau ini terjadi kasusnya kepada guru tersebut, tentunya dengan menggunakan sistematika yang tadi, saya pun bisa memberlakukannya seperti itu. Bila mana ada guru yang memang secara baik itu secara kedinasan atau secara pribadi bermasalah, tentunya selaku pimpinan saya akan mengadakan satu pendekatan ya, mengajak berkonsultasi kepada guru tersebut dan mencoba untuk menggali atau merefleksi diri sejauh mana kasus yang dia hadapi tersebut. Jadi melalui refleksi dirinya, seorang guru akan bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa yang sedang dia hadapi. Kemudian setelah itu mungkin saya akan melakukan coaching ya. Artinya coaching itu tidak ini lepas dari benar dan salah, tetapi lebih kepada mengarahkan guru tersebut supaya guru tersebut itu memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk sadar diri mengatasi permasalahannya tersebut, begitu, dengan sendirinya, begitu. Ya. Jadi dengan cara melakukan pendampingan ya Bu, betul, ya? Ada 3 ya, jadi ada ya facilitating juga bisa. Ya, melakukan pendampingan, merefleksikan, menemukan akar masalah, identifikasi, dan Ibu akan melakukan mengidentifikasi, menemukan akar masalah, kemudian mencari solusi. Iya, begitu Ibu. Mentoring, coaching seperti itu ya, melakukan langkah-langkahnya ya. Fasilitatif. Iya, baik Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan kelima ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus berlima etika? Iya, baik. Yang pertama adalah yang saya lakukan itu lebih kepada kita berbicara dari hati ke hati ya, ngobrol dengan guru tersebut, kemudian juga yaitu yang tadi saya sebutkan di awal bahwa cara merefleksi diri ya itu adalah suatu acuan yang sangat efektif. Kenapa demikian? Karena dengan refleksi diri sendiri itu seorang guru akan dengan sendirinya dia bisa menilai mana hal-hal yang secara positif sudah dia lakukan, mana hal-hal yang masih lemah yang dia lakukan. Jadi tidak serta-merta saya sampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi ini terlepas dari salah dan benar. Saya lebih mengapproach atau melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut untuk yang bersangkutan itu bisa berbicara panjang lebar tentang masalah yang dihadapinya. Seperti itu. Baik, jadi yang pertama Ibu akan berbicara dari hati ke hati ya, mungkin akan Ibu panggil guru ini seperti itu ya, dan merefleksikan diri. Iya, betul. Merefleksikan diri, terus melakukan dengan pendekatan persuasif. Betul. Iya. 2. Baik Ibu, untuk pertanyaan ke-6, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus berlima etika? Ya, betul. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi hal-hal yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan kasus yang sifatnya
dilema etika. Ya, dilema etika itu lebih kepada kita sebagai pribadi itu ada dua sisi gitu ya yang harus muncul di tengah-tengah kasus tersebut begitu. Jadi yang pertama adalah kadang-kadang sebagai pribadi kita juga membangun opini sendiri gitu ya, berdasarkan pribadi. Kadang-kadang kita juga tidak mengindahkan secara profesionalnya. Kadangkala kita berpihak karena kita lebih menuntut kata hati kita secara personal. Namun demikian secara kedinasan jelas itu adalah hal yang salah. Begitupun sebaliknya. Ada kalanya karena saya dituntut secara profesional harus menegakkan aturan, kemudian harus memberlakukan tata tertib. Ada hal-hal yang kemudian tidak mengindahkan hal-hal yang personal seperti itu ya. Artinya secara pribadi saya lebih kaku seperti itu lebih kaku. Nah jadi itu sih hal-hal yang mempengaruhinya. Jadi ada dua sisi kita sebagai pribadi, ada sebagai pribadi pimpinan itu harus berdiri di dua sisi, yaitu sisi personal dan sisi profesional. Biasanya untuk meminimalisir dampaknya atau dampak negatif dari hal itu, saya biasanya memadukan antara tugas saya secara profesional atau kata hati saya secara personal, sepanjang nanti keputusan yang diambil itu tidak merugikan kelompok yang lainnya, begitu. Tidak ada yang dirugikan. Berarti tantangannya itu memang dari personal, iya, dan dari kedinasan. Dari personal rasa kasihannya ada, iya, tapi kedinasan kadang menekan. Iya, sepertinya misalnya kegiatan belajar mengajar yang sesuai aturan, yang sesuai aturan mainnya harus dilakukan seperti itu. Di satu sisi ada guru yang tidak bisa melaksanakan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Nah, kita sebetulnya dilematis di situ. Oke, Ibu. Wah. Pertanyaan berikutnya, Ibu ya. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan oleh Ibu? Baik, terima kasih. Jadi memang ini berbagai kasus yang dihadapi di sekolah. Ada yang mungkin saya lebih spesifiknya ini adalah tentang manajemen kependidikan, tenaga kependidikan, atau kasus-kasus yang datangnya dari luar sekolah, entah itu dari orang tua atau anak atau siswa itu sendiri. Nah, tentunya di dalam kasus dilema etika yang dihadapi oleh guru ada sebuah formulasi yang memang itu sudah harus dilakukan oleh seorang pimpinan, yaitu melakukan supervisi. Nah, yang perlu diketahui bahwa supervisi itu adalah untuk menilai bukan saja secara administrasi bagi guru, tetapi ada yang dimaksud dengan supervisi klinis. Jadi supervisi klinis adalah suatu supervisi yang memang dilaksanakan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti itu ya, namanya juga klinis ya, klinik begitu, seperti itu. Dan tentunya untuk masalah ini tergantung kasusnya. Jadi apakah kasus dilema etika itu harus segera mungkin saya selesaikan begitu, atau ada yang bisa ditunda
karena saya melalui prosedur yang tadi. Ketika ini menjadi satu hal yang dilematis, tentunya untuk meminimalisir satu keputusan yang sifatnya tidak fair, saya tentunya juga harus berkolaborasi. Jadi saya bisa menunda atau ada jangka waktu, ada jeda waktu dari saya menemukan kasus, menyelesaikan prosesnya hingga mengambil keputusan begitu. Karena ada kolaborasi juga, saya perlu berkonsultasi baik itu secara pribadi dengan guru yang bersangkutan atau kepada teman sejawat yang lainnya yang bisa membantu memutuskan atau mencari jalan keluar permasalahan ini. Berarti sudah terjadwalkan dengan supervisi ya? Iya betul, itu sudah terintegrasi dengan supervisi, dari mulai supervisi administrasi, kemudian ada supervisi perizinan kelas, kemudian supervisi klinis. Kenapa demikian? Karena sebuah tupoksi itu akan bisa dilihat dari seberapa jauh seorang guru melakukan kerja dan kinerjanya. Nah ini pasti ada korelasinya atau ada hubungannya dengan bagaimana pola atau kasus-kasus yang dihadapi seperti itu. Jadi sebuah tupoksi seorang guru dapat dilihat dari kerja dan kinerjanya. Betul. Di sini juga akan terlihat kompetensi seorang guru itu. Kompetensi seorang guru, ada yang totalitas, ada yang memang terhambat. Nah, tugas kepala sekolah adalah mencari akar permasalahan tadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang guru tidak bisa melaksanakan tupoksinya, kemudian dia bisa merefleksi diri, kemudian dia identifikasi, dan bisa jadi permasalahan yang muncul adalah permasalahan-permasalahan yang dia hadapi secara pribadi, entah itu di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan interaksinya beserta teman sejawatnya di lingkungan sekolah. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, kebetulan karena kepala sekolah itu betul seorang manajer, jadi dia tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya harus membentuk satu tim yang memang kalau ini secara sistematika kemarin itu memang sudah dibentuk ya. Jadi artinya ada beberapa tim yang mengurusi bidang kemuridan, kemudian bidang sarana prasarana, atau bahkan juga bidang keuangan seperti itu. Jadi, nah di antara tim-tim tersebut juga itu berkontribusi positif bila mana ternyata yang diidentifikasi oleh kepala sekolah ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang tadi dilakukan. Misalnya dengan kemuridan, bahwa seorang guru tidak bisa menguasai suatu kelas, tidak bisa mengkondisikan suatu kelas, tentunya juga akan berkonsultasi ya dengan bidang kemuridan. Jadi memang banyak faktor, dan ini juga bila mana kasusnya pendatang dari luar, tentunya ada faktor lain yang secara eksternal itu mempengaruhi keputusan kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah juga harus merangkul komite di sini, yang jelas ini sebagai katalisator atau penjembatan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua atau masyarakatnya. Berarti yang mempermudah atau membantu Ibu itu ada tim ya, yang tadi sudah itu ada tim kesiswaan, ada tim bendahara, ada tim sarpras, dan Ibu juga membentuk komite sekolah untuk menjembatani orang tua dengan sekolah seperti itu. Iya betul. Malah kalau ini kan secara etika moral itu kita juga lebih meminta juga guru-guru yang memang secara religius ya, artinya memiliki keterampilan untuk melakukan pendekatan secara religi.
Oke Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya, pertanyaan ke-9. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang didapat Ibu dari pengalaman dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang pertama adalah satu pelajaran bahwa setiap orang itu, setiap manusia, entah itu pendidik, entah itu siswa, entah itu orang tua, tentunya sama-sama sebagai sebuah pribadi atau seorang pribadi juga yang tidak luput ya dari masalah seperti itu. Itu yang harus kita kedepankan adalah mindset kita ya. Jadi kita harus membuka diri, gitu, harus membuka diri. Yang pertama adalah membuka diri, kemudian yang keduanya adalah menyediakan waktu untuk bisa saling mengerti begitu, dan yang ketiganya pembelajaran bagaimana kita bisa memahami pribadi orang lain atau membantu menyelesaikan permasalahan, tentunya dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bukan saja yang sifatnya instruksional, tapi lebih jauh adalah bagaimana kita mengimplementasikan metode-metode mentoring, coaching dan fasilitating atau pendampingan bagi guru tersebut. Itu mungkin pembelajaran dari setiap kasus, dan tidak serta-merta setiap kasus itu harus kita putuskan sendiri, itu yang paling penting. Jadi perlu adanya diskusi dengan teman yang lebih paham. Jadi pengalaman Ibu nih dari mengambil keputusan dilema etika tadi, yang pertama itu mindsetnya harus terbuka ya Bu ya. Betul. Seorang guru itu harus bisa membuka diri, mungkin untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Iya, gitu. Yang kedua menyediakan waktu. Jadi selain waktu dengan keluarga, mungkin kita porsinya kalau di sekolah ya di sekolah seperti itu Bu ya. Yang ketiga pembelajaran memahami pribadi orang lain. Kita kan di sini juga bekerja bukan dengan benda ya Bu ya, tapi memang dengan orang, dan kita pun yang akan dihasilkan itu menghasilkan orang, karena sebuah pendidik yang akan dihasilkan anak didik. Jadi kita harus bisa outcome-nya gitu. Iya, outcome-nya. Jadi kita harus bisa memahami pribadi-pribadi teman-teman kita. Gitu. Terus setiap kasus itu tidak diputuskan sendiri, tapi kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah berpengalaman, atau mungkin Ibu juga berkolaborasi dengan kepala sekolah lain gitu ya. Bisa jadi berbagi pengalaman. Karena siapa tahu ada permasalahan yang kasusnya bisa sama, menyerupai. Iya, baik Ibu. Ini sepertinya sudah pertanyaan terakhir ya Bu ya. Terima kasih banyak atas wawancaranya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya dalam mengajukan pertanyaan kepada Ibu ya. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Sulis. Alhamdulillah. Lalu saya ini kebetulan sindikat angkatan 10 dikasih tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah, minimal 2 kepala sekolah, dengan mengenai pengambilan keputusan yang berpihak pada nilai-nilai kebajikan. Bapak bersedia hari ini? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kita mulai ya Pak ya untuk pertanyaan pertama. Oh boleh, silakan. Ya, terima kasih. Selama menjadi kepala sekolah ya Pak ya, adakah suatu kasus yang Bapak hadapi sebagai pimpinan di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusannya, atau mungkin waktu sebelum menjadi kepala sekolah menjadi guru mungkin ya Pak ya? Boleh menceritakan Pak kepada saya?
Iya, boleh ya. Kalau saya lebih kan kalau kita sekolah mungkin baru ya. Ya, Waktu minggu dulu aja boleh kan ya? boleh. Selama minggu dulu sih jujur pasti hal itu ada ya, dimana terkait dengan program siswa yang memang kan anak-anak berbeda ya Bu ya, dan semua sama. Disitulah kita suka sedikit kebingungan dalam menentukan terutama nilai ya. Jadi seperti itu yang terjadi permasalahannya. Oh, berarti permasalahannya kebingungan dalam menentukan nilai. Iya. Mungkin anaknya jarang masuk gitu Iya, ya. betul. Karena jarang masuk, kita harus memberikan nilai agar mereka naik kelas. Iya. Baik, Pak. Oh, untuk pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau didikan moral? Nah itu ya terkait dengan kita komunikasi sih jujur ya, kita kan satu sisi dilemanya itu ketika memang kalau dibilang ya, anak itu jarang masuk, terus keserangannya juga kurang bagus, tapi di sisi tuntutan pemerintah juga tidak boleh ada siswa yang tidak naik kelas ya. Karena sekarang kan udah sistem fase ya, bahwa anak itu akan pada dasarnya akan tumbuh di fase berikutnya, sehingga itu menjadi suatu kebimbangan saya pribadi ketika menjadi seorang guru gitu, seperti itu. Makanya saya ya melakukan mungkin sharing diskusi dengan kepala sekolah seperti apa jalan keluarnya mungkin yang dari silakan. Cara Bapak mengidentifikasi kasus ini yaitu dengan sharing ya Pak ya, berdiskusi mungkin dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah yang sudah mempunyai pengalaman ya Pak ya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan ketiga, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah iya, tadi kan kasusnya sudah disampaikan ya. Ketika mengenai saya sharing diskusi apa sehingga ini menjadi sebuah keadilan untuk tersebut ya, sehingga tidak kita semata-mata keputusan pribadi saja, tidak bukan orang lain. Hanya disitulah selain daripada diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan sejawat, kan juga mencari di luar itu kepada rekan-rekan di luar sekolah yang memang sudah mengalami seperti itu. Jadi apa yang dilakukan untuk menyelesaikan ketika kita bimbang ini ya. Cara pengambilan keputusannya itu berarti secara bersama-sama ya. Bersama-sama untuk teman-teman sejawat di satu sekolah, kalau memang belum ada keputusannya akan mencari dengan teman yang lintas sekolah yang sudah Untuk yang keempat, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Jadi sih di saat lagi ada rapat forum ya, terutama pada akhir tahun ya, suka adanya rapat sekolah ya untuk pencapaian atau dulu namanya KKM ya, sehingga kita berdiskusi bagaimana ketika ada anak yang seperti itu nilainya di bawah KKM, maka dalam rapat itulah kita bisa menentukan seperti apa tindakan saya dengan dari kesepakatan bersama rekan-rekan dan kepala sekolah. Berarti melalui rapat forum hal-hal apa saja yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Yang paling efektif ya adalah ketika kita melakukan diskusi, musyawarah, sharing dengan rapat seperti itu. Jadi ketika kita buntu dan masih bimbang tidak tahu seperti apa, itu yang langkah-langkah tadi lebih efektif, lebih memberikan pencerahan kepada saya harus mengambil tindakan apa sebagai wali kelas. Berarti melalui diskusi, musyawarah, kolaborasi dengan teman sejawat untuk mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika, Pak? Tantangan jelas sangat ada banyak sekali terutama
terkait dengan melakukan mental anak. Iya. Karena ketika kita salah mengambil keputusan, akan seperti apa dampak pada anak tersebut. Dan juga tidak hanya tidak hanya sekedar orang, tidak hanya sekedar masalah orang Jawa ataupun, tapi juga melibatkan orang tua. Sehingga kenapa anak bisa seperti ini? Jadi tantangan tadi itu dengan diskusi dengan orang tua juga bisa memberikan titik terang juga untuk pengambilan keputusan. Banyak sekali apa harus melibatkan mental anak. Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apakah yang dilakukan? Kalau dari hal itu tergantung dari segi masalahnya ya. Ada kalau memang masalahnya ringan, bisa diselesaikan saat itu ya saya selesaikan saat itu. Tapi jika memang ini lebih menimbang lagi kepada kebimbangan dilema tadi ya, maka saya akan atur jadwal. Mungkin di waktu tertentu saya juga akan berkomunikasi dengan itu juga ada guru BK lah ya. Diskusi dengan guru BK sehingga diskusi itu ada jadwal tertentu untuk hal tersebut sehingga nih setiap-setiapnya bisa terselesaikan gitu. Tapi biasanya sih enggak lebih dari 1 bulan pokoknya masa itu harus selesai. Itu tergantung kasusnya. Iya, tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasus yang iya, jadwalkan. Iya. Karena kan kalau emang kasus sangat berat, kita jalankan bersama orang tua, bersama kepala sekolah. Kalau memang keseringan, ya cukup kan anak sama saya saja. Tapi ketika udah melibatkan orang tua, berarti kita jadi jadwal dong. Kepala sekolah kapan siapnya? Jadi maka jadwal itu ada juga. Ini tergantung kepada kasus tersebut. Tergantung pada kasusnya. Iya, kasusnya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada ya. Ada pimpinan. Karena bagaimanapun pimpinan atau kepala sekolah ya, bagaimanapun dia selaku pemangku kebijakan, pengambil keputusan. Karena dalam sebuah instansi kita tidak bisa bertindak sendiri ya, itu diketahui oleh pimpinan. Karena mungkin yang membantu dan paling utama adalah kepala sekolah selaku pemangku kebijakan. Dan juga ada rapat jawab yang memberikan sebuah namanya pencerahan. Jadi ada ya Pak ya, ada yang membantu, ada yang memang semua itu kan tentang kolaborasi. Iya, kita, kolaborasi ya, kita. Karena kan pasti dicek aja dong kolaborasi ya. Iya. Betul, itu kolaborasi paling utama. Iya, paling utama. Sekarang kita sudah ke pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Dalam semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak dapatkan dari pengalaman dalam mengambil keputusan setiap kasus di dilema etika Pak? Nah, ya terima kasih Bu ya. Tadi dibilang kolaborasi. Kolaborasi. Karena kita kalau sendiri itu sangat repot sekali. Karena mungkin ya saya juga alumni CGP, alumni GP ya, angkatan 9 ya. Bagaimana pentingnya sebuah kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi seperti ada peribahasa kan kalau dengan satu lidi ya agak repot ya. Nah, tapi ketika lebih banyak segala beban itu akan lebih ringan. Nah, kan kuncinya Jadi kunci dari semuanya itu adalah kolaborasi. Apapun permasalahannya, kalau kita sudah berkolaborasi akan terselesaikan. Betul sekali. Baik Pak, Bapak terima kasih banyak. Saya cukupkan di sini wawancaranya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya tetap semangat Bu Sulis ya. Semoga lulus dengan lancar di angkatan berapa? 10 ya. Semoga mendapatkan ilmu yang banyak, bermanfaat buat Bu Sulis dan juga dunia pendidikan beserta rekan Jawa. Gimana sama penggeraknya? Bergerak, menggerakkan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada nggak videonya?